lagi di YouTube channel aku ya, Nalstari MUA. Hari ini aku kedatangan klienku ini. Klienku umurnya berapa Tante? 58 teman-teman. Dan kalau 58 itu biasanya kan rata-rata kulitnya sudah beda ya Tante ya. Dan biasanya ini udah mulai tumbuh kerutan. Dan kulitnya Tante ini kebetulan jenisnya kering. Kalau kering itu biasanya yang lebih cepat nampak itu dia ada flek. Nah teman-teman, gimana kita menanggulangi kalau kulitnya kering, terus pori-porinya juga biasanya sudah membesar, gimana juga bisa mengecil. Dan Tante ini tetap mau kelihatan muda ya Tante ya? Pasti. Nah, maunya mudanya berapa puluh tahun Tante? Ya, kalau bisa 20. Wow, 20 tahun lebih muda Tante ya. Oke teman-teman, tetap ikutin keseruan kita, check it out. Pertama-tama teman-teman, aku kasih es batu terlebih dahulu. Es batu ini bertujuan dengan mengecilkan pori-pori. Nah ini aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Dan pastikan itu merata ya teman-teman ya. Selanjutnya aku pakai serum. Aku pakai serum dari Makeover. Ini aku pakai juga cukup lumayan banyak. Jadi jangan pelit-pelit kalau pakai serum teman-teman, karena itu menentukan hasil akhir dari make up kita. Setelah itu aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya juga. Pastikan semuanya rata. Nah setelah itu kalau masih berasa kayak basah-basah ya saya keringkan dulu pakai kipas. Dan selanjutnya teman-teman, saya pakai lagi serum Mix and Fix dari Latulip teman-teman. Ini aku juga ratakan ke seluruh wajahnya. Supaya apa? Supaya lebih lembab. Nah ini kebetulan serumnya memang sedikit berminyak-minyak, jadi hasilnya itu lebih lembab. Nah selanjutnya teman-teman jangan lupa juga lehernya kasih. Terus aku lanjutkan lagi, aku pakai moisturizer. Moisturizernya aku pakai Charlotte Tilbury teman-teman ya. Nah ini Magic Cream katanya ya, jadi yang bisa merubah menjadi segar, menjadi awet muda seperti itu katanya ya. Emang sih kalau dipakai memang jadi lebih lembab. Kalau lebih melembab jatuhnya juga pasti kelihatan lebih muda. Nah selanjutnya teman-teman, ini juga aku pakai shading, kanan kirinya aku kasih shading yang negro ya teman-teman ya. Dan setelah itu saya ratakan di bagian-bagian hidungnya juga aku kasih tulang hidungnya ya, maksudnya supaya nanti lebih kelihatan mancung. Nah selanjutnya teman-teman, aku pakai juga untuk bagian pori-pori yang kelihatan membesar tadi, aku pakai dari LT Pro juga. Nah ini aku oles-oleskan di bagian-bagian yang pori-porinya besar. Selanjutnya jangan lupa teman-teman, pastikan semuanya kena ya. Terus yang ada flek-flek yang nampaknya dikit-dikit itu aku kasih lagi pakai Dermacolor warna oranye. Nah ini aku kasih yang khusus di bagian-bagian yang nampak-nampak flek aja. Kalau fleknya tebal ya kita pakai dermanya lebih tebal, tapi kalau tipis ya tipis-tipis aja. Selanjutnya teman-teman, aku aduk foundation, dan foundation ini aku pakai sponnya dari Aikyo. Nah ini aku suka banget sponnya, aku tap ke seluruh wajahnya. Ini aku rapiin ke seluruh wajahnya, dan pastikan juga lehernya itu juga kena teman-teman. Jadi jangan sampai wajahnya itu ada yang belentang-belentong ataupun belum tercover semua dengan foundation. Nah foundation itu jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis buat orang-orang yang usia itu sudah menuju ke 50 ke atas. Karena udah pasti teman-teman ya, kalau 50 ke atas itu biasanya kan kulitnya sudah berbeda. Jadi kalau foundationnya terlalu tebal juga nanti kelihatan menor, kerutan-kerutannya juga nampak. Tapi kalau terlalu tipis juga flek-fleknya masih nampak. Nah ini ada teknik-teknik yang membuat foundation itu benar-benar itu nyatu dan benar-benar juga bagus untuk orang-orang yang sudah menuju 45 ke atas. Nah selanjutnya itu tap. Jangan lupa pastikan semuanya sudah rapi terkena semuanya. Nah selanjutnya aku pakai lagi bedak dari anti shine dari Makeup Forever teman-teman ya. Ini aku uwer-uwer pakai kuasnya Makeup Forever juga. Ini aku uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Dan selanjutnya aku pakai bedak dari Ultima. Ultima ini aku tap ke seluruh wajahnya pakai spons aja. Nah ini sponnya kebetulan pakai sponnya Ultima
putihman juga. Nah ini juga pastikan teman-teman ya, jangan pelit-pelit, jangan sampai ada beberapa bagian yang tidak terkena oleh bedak. Jadi pastikan semua rata teman-teman ya. Selanjutnya aku pakai bedak lagi, bedak dari Ines, dan aku uwer-uwer pakai kuasnya Make Up Forever juga. Ini aku uwer-uwer bahkan sampai ke leher-lehernya, jadi semuanya rapi dan rata teman-teman. Dan selanjutnya aku timpa lagi pakai bedak Make Up Forever. Ini aku juga uwer-uwer ke seluruh wajahnya. Nah ini pastikan semuanya itu ketebalannya bebas teman-teman ya. Teman-teman mau ketebalannya seberapa itu bebas. Selanjutnya aku pakai highlighter dari Ivan Gunawan. Ini aku juga uwer-uwer ke seluruh wajahnya supaya lebih nuansanya itu glowing. Karena kalau kulit-kulit udah 50 ke atas kan berbeda sama kulit-kulit yang masih muda. Selanjutnya teman-teman, ini aku bikin shadingnya aku dari Makeover. Ini aku pakai di bagian tulang-tulang hidung dan tulang pipi, juga tulang rahang. Ini aku pastikan semuanya itu terkena supaya lebih kelihatan tirus teman-teman ya. Semua wanita pasti mau menghasilkan wajahnya itu kelihatan tirus. Nah selanjutnya di bagian hidung juga, wanita juga mau hidungnya nampak mancung. Jadi semua wanita pasti sama. Selanjutnya aku pakai blush on teman-teman. Blush onnya dari Crayolan. Ini aku juga uwer-uwer di bagian tadi tulang pipinya tadi ya, supaya lebih kelihatan pink-pink merona begitu. Nah selanjutnya teman-teman aku pakai seperti biasa di bagian eyeliner dalamnya. Ini aku pakai pixie teman-teman ya. Jadi aku rapikan pakai pixie, dan di bagian luarnya aku juga pakai pixie teman-teman. Lah kalau bikin eyeliner teman-teman pastikan semuanya juga rapi teman-teman ya. Jangan sampai ada yang belentang-belentong. Ini juga bagian atasnya aku juga pakai eyeliner dari Pixie juga. Nah selanjutnya teman-teman aku berkolaborasi dengan murid aku. Ini murid aku yang masih baru teman-teman ya. Jadi dia belajarnya baru sampai alis. Nah teman-teman nanti bisa lihat bagaimana dia mengaplikasikan alis di klien aku kali ini. Nah teman-teman bisa lihat pertama dia pakai dulu bikin bingkai. Setelah bikin bingkai disisir-sisir dulu ya. Setelah disisir-sisir, nah terus mulai dia pakai pensil shadow teman-teman, dan ini bisa dibeli di Shopee hanya 40.000 saja. Nah selanjutnya dia juga koreksi, dia pakai concealernya dari LA Girl teman-teman. Nah selanjutnya terus disikat-sikat lagi. Begitu pula di sampingnya teman-teman ya. Yang di sampingnya juga sama, dia bikin bingkai. Bingkainya tadi seperti tadi yang saya bilang, pakai pensil dari Shiseido teman-teman. Meskipun hanya dengan pensil teman-teman, tapi hasil alis itu bisa bagus banget. Semuanya itu karena teknik. Kalau mengerti teknik bagaimana bikin alis, pasti bisa menghasilkan alis yang bagus meskipun alatnya itu minim ataupun sederhana teman-teman ya. Jadi semuanya itu harus tahu tekniknya. Kalau mengetahui teknik apapun, baik bikin alis, bikin eyeliner, bikin pasang bulu mata, bikin foundation yang tepat, pasti teman-teman akan gampang untuk mengaplikasikannya. Semuanya itu harus tahu tekniknya terlebih dahulu. Biar bulu-bulunya lebih bagus, dikasih maskara teman-teman ya. Jadi pakai maskara yang udah mulai kering-kering itu supaya serat-serat bulu-bulu depannya itu lebih natural. Selanjutnya ini teman-teman, bulu mata Aikyo. Ini bulu mata kesayangan aku yang bikin klien-klienku itu nampak lebih muda dan benar-benar matanya ngok, lebih hidup teman-teman ya. Nah jadi bulu mata Aikyo ini sangat-sangat bagus banget buat teman-teman yang kepingin. Teman-teman bisa DM langsung adminnya dan kasih tunjuk foto before-nya mata kalian, suruh pilihin dia. Nanti dia akan bantu memilihkan bulu mata yang tepat buat kalian, dan kalian pasti dijamin enggak kecewa, tapi kalian akan menemukan hasil yang excellent dan hasil mata yang keren banget. Teman-teman bisa coba. Nah selanjutnya teman-teman, sisa-sisa yang bagian-bagian belum rapi tinggal ditambahin dengan eyeliner. Selanjutnya aku pakai pensil bibir. Nah pensil bibir ini supaya apa teman-teman? Supaya lipstiknya itu nggak lari-lari kemana-mana, jadi tetap kelihatan rapi. Selanjutnya untuk lipstiknya aku pakai dari Makeover. Ini aku rapiin teman-teman di bagian-bagian dalam
garis bibir yang sudah aku bikin tadi teman-teman ya. Selanjutnya aku pemasangan Scott. Nah Scottnya ini aku kembali lagi berkolaborasi dengan murid aku. Teman-teman bisa lihat bagaimana murid aku yang masih baru ini bikin Scott mata. Langsung walk teman-teman ya. Langsung bagus banget dan kelihatan matanya itu nggak turun lagi. Jadi pemasangan Scott itu juga penting teman-teman. Semuanya ada tekniknya bagaimana benar-benar bisa bikin matanya itu bisa kelihatan lebih muda. Jadi semua make up kita tuh sebetulnya dari mata. Kalau matanya sudah kelihatan lebih muda, pasti juga semuanya akan mensupport. Ini hasilnya teman-teman, before dan afternya teman-teman bisa lihat hasil make up aku dengan